Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat para jamaah, ibu-ibu, bapak serta jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Alumni IPB serta jamaah dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian kita ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat ya, di Rabu ya, pekan yang keempat, yang sebelumnya kajian ini dilaksanakan setiap pekan ya, Rabu malam ya, namun selama pandemi ini dilaksanakan selama sebulan sekali setiap akhir pekan atau setiap akhir bulan di Rabu malam ya, difokus pada pembahasan sejarah hidup baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah atau di masa pandemi ini kita laksanakan ya, ini adalah pertemuan yang kedua ya, pertemuan yang kedua, di mana pada bulan lalu kita sudah bahas kondisi Jazirah Arab ya, menjelang baginda Rasul SAW dilahirkan ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ini bagian yang penting ya, paling tidak dibuktikan oleh para ulama ketika mereka menulis buku biografi Rasulullah, atau para ulama yang mengkaji sejarah hidup baginda Rasulullah SAW ya, sebelum memulai pembahasan sejarah hidup baginda Rasul dari kecil, dari lahir sampai kemudian beliau mendapatkan wahyu, hijrah ke Madinah dan wafat ya, mereka senantiasa ya dalam banyak buku memulai dengan tema ini, menjelaskan tentang kondisi Jazirah Arab ya, menjelang Nabi dilahirkan, kondisi bangsa Arab pra-Islam ya, demikian. Bahkan di beberapa perguruan tinggi, saya juga ngajar di beberapa tempat, kurikulum yang dibuat ya, juga demikian ya. Misalnya ada mata kuliah sejarah peradaban Islam, itu kurikulum mata kuliah sejarah peradaban Islam, itu pertemuan pertamanya itu membahas bangsa Arab pra-Islam. Nah, jadi kondisi bangsa Arab sebelum ya, Nabi diutus atau bahkan Nabi dilahirkan. Nah, bagaimana kondisinya? Pada pertemuan lalu kita sudah bahas ya, dari aspek beberapa hal ya. Pertama ya, dari aspek sosial ya, bagaimana kondisi bangsa Arab dari aspek sosial. Kemudian ya, kita juga sudah bahas jamaah dari aspek ekonomi, bagaimana ya, kondisi bangsa Arab secara ekonomi waktu itu. Nah terakhir ya, kita sudah bahas ya, kondisi bangsa Arab jahiliyah dari sisi sosial. Kita sudah bahas tiga ya, berarti pertama dari aspek sosialnya, yang kedua dari aspek ekonomi, yang ketiga moral. Ya, tiga. Kita sudah bahas tiga hal ini. Bagaimana kondisi sosial masyarakat bangsa Arab, di mana pernikahannya dilaksanakan dengan banyak ragam ya. Aisyah sendiri menyebutkan ada 4 jenis pernikahan bangsa Arab pada waktu itu ya, walaupun lebih dari itu sebenarnya. Pergaulan bebas tanpa aturan ya. Kemudian fanatisme kesukuan yang membawa perpecahan. Nah, ini kondisi-kondisi bangsa Arab pada waktu itu. Dari sisi ekonominya juga sudah kita bahas bagaimana alam yang tidak bersahabat ya, beda dengan negeri kita Indonesia yang gemah ripah loh Cinawi, yang kaya raya, nanam apa aja tumbuh ya. Coba kalau kita nanam di tanah Arab itu apa coba yang tumbuh ya? Hanya tanaman tertentu saja ya. Nah itu yang kemudian membuat mereka memilih profesi ya, sebagai pedagang. Mayoritas mungkin sampai 80% bangsa Arab
waktu itu adalah pedagang. Ya, mereka mengambil barang dari Yaman misalnya, dibawa ke Mekah Madinah, kemudian dijual ke Syam. Atau sebaliknya, barang-barang yang ada di Syam, ya, dari Eropa misalnya dari Turki, ya, Konstantinopel dibawa ke Mekah dan Madinah dan dijual ke Yaman. Ya. Nah, yang terakhir nih kita bahas kemarin nih tentang kondisi moral. Kita sudah bahas ada 3 karakter utama bangsa Arab. Pertama, mereka adalah orang yang dermawan. Bangsa Arab itu dermawan, dan dalam komunitas orang-orang yang dermawan inilah baginda Nabi itu dilahirkan. Bukan dalam komunitas dan karakter masyarakat yang pelit, enggak. Yang kedua, ya, bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang pemberani. Jadi bangsa Arab itu dermawan, ya, kemudian pemberani, dan ini yang membuat perkembangan Islam, ya, dakwah waktu itu begitu cepat gitu ya, luar biasa. Dalam kurun waktu 10 tahun di Madinah saja jamaah, ya, itu sudah tersebar sedemikian rupa. Bahkan di masa pemerintahan Omar, nanti kita akan lihat, ya, Islam itu sudah tersebar ke berbagai wilayah. Seluruh wilayah Syam hampir mereka kuasai. Kemudian Yaman di masa Nabi. Kemudian mana lagi, ya, sebagian wilayah Afrika, ya, Mesir, ya. Jadi cepat. Padahal cuman dalam kurun waktu 20 tahun pertama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, yang ketiga, bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang tepat janji. Ya. Ini 3 karakter utama bangsa Arab. Dermawan, pemberani, dan orang yang tepat janji. Pantang bagi mereka berdusta. Ya. Jadi kalau ada yang dusta, bohong, wah, itu bisa dibully oleh orang sekampung gitu ya. Akan dijuluki sebagai pendusta. Buktinya ada Musailamah, ya, ketika dia berdusta, maka segera dilekatkan pada dirinya julukan Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Musailamah seorang pendusta, ya. Abu Sufyan bin Harb yang memusuhi Nabi, memimpin 2 perang besar, ya, melawan Rasulullah. Ketika ditanyai oleh Heraklius, ya, Raja Romawi, ketika bertemu dengan Abu Sufyan di daerah Palestina waktu itu, ya, lazimnya, ya, dia pengen menjatuhkan martabat dan menjelek-jelekan Rasulullah, tapi dia tidak bisa. Dia nggak mungkin bohong. Maka dia mengatakan bahwa Nabi itu, ya, orang yang jujur, ya, dan tidak bisa, ya, tidak berani sedikit pun dia berbohong. Nah, padahal walaupun dia kafir, ya, sangat tepat janji. Ya. Nah, ini 3, ya, karakter utama bangsa Arab. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, kondisi politik dan kekuasaan bangsa Arab. Bagaimanakah kondisi politik? Belum keluar, ya. Kondisi politik bangsa Arab. Ini bisa. Ya, ini sudah kita bahas, ya, kondisi sosial, ekonomi, moral. Sekarang tinggal 2 lagi, kondisi politik dan kondisi agama. Ini kita bahas pada pertemuan lalu, ya. Kondisi ekonomi bangsa Arab, lalu kondisi sosialnya seperti ini, kondisi moralnya, kondisi moral. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan, ya, kondisi politik, ya, pada waktu itu, ya. Jamaah, secara umum, ya, wilayah yang mengitari Jazirah Arab, ya, wilayah yang mengitari Jazirah Arab, maksud saya nggak nyampe ke Indonesia gitu, ya. Pada waktu itu kita bicara Jazirah Arab. Itu, ya, dikitari, ya, oleh 2 kekuasaan besar, ya, yaitu kekuasaan Persia, kemudian yang kedua kekuasaan Romawi. Ya, ini jadi Jazirah Arab itu, ya, terletak dan diapit oleh 2 kekuasaan ini. Secara politik, kekuasaan Romawi pusatnya di Turki, ya, Konstantinopel ibu kotanya, dan kekuasaan Persia itu ada di Iran hari ini, di daerah sebuah kota yang dulu namanya kota Madain, Al-Madain,
ya, kira-kira di daerah Iran. Ya. Kalau kita lihat peta kekuasaan Romawi itu mungkin jauh lebih besar, karena walaupun dia berada di Konstantinopel, tapi dia punya perpanjangan tangan di Syam. Jadi seluruh wilayah Syam yang meliputi 4 negara hari ini, negara Palestina, negara Lebanon, negara Yordania, dan negara Suriah, ya, ini masuk dalam kekuasaan Romawi. Ya. Nah, jebrang dikit ke Afrika di daerah Ethiopia itu juga masuk dalam kekuasaan Romawi. Nah, turun ke bawah kita ketemu Yaman, ya, pun ya, masuk dalam kekuasaan Romawi. Saya ada petanya enggak? Kalau nggak salah ada petanya nih ya. Bentar. Ini. Jadi kalau ini Mekkah dan Madinah jemaah, Mekkah, Madinah, Jazirah Arab, ini peta Jazirah Arab ya. Nah, kekuasaan Romawi itu ya berpusat di daerah sini, di atas, ya, di daerah Turki hari ini ya, masuk bagian Eropa. Nah, ini wilayah Syam ya, wilayah Syam ya. Nah, ini juga kemudian nyebrang ke Afrika di bawah ya, di bawah ini ada Afrika, ada Ethiopia, dan kemudian ke Yaman. Dia terpisah. Sementara Iran ini masuk dalam kekuasaan Persia. Nah, ini secara politik ya. Nah, Jazirah Arab atau bangsa Arab itu tidak berkiblat ke Romawi dan tidak juga masuk dalam kekuasaan Persia. Nah, dia free. Kalau bahasa sekarang mungkin disebut dengan negara non-blok, ya. Tidak ke Romawi dan tidak juga ke Persia. Bahkan ada kisah unik ya, ketika Persia dan Romawi ini perang, itu bangsa Arab itu taruhan. Ya, sebagian mendukung Persia dan sebagian mendukung Romawi. Ya, jadi kayak kita nonton pemain sepak bola aja gitu kan. Bahkan Abu Bakar Siddiq dan sebagian kaum muslimin waktu itu ikut taruhan. Waktu itu belum turunnya ayat yang menjelaskan tentang larangan judi. Ini kan larangan judi minuman keras itu kan turunnya larangan itu kan bertahap, tidak sekaligus. Dulu masih boleh dan itu menjadi keseharian bangsa Arab. Judi itu biasa, taruhan itu biasa. Abu Bakar waktu itu sempat taruhan dan dia menang. Menang. Mengapa? Karena dapat bocoran. Ya. Jadi ketika Romawi dan Persia perang, mereka taruhan, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Ya. Jadi kata Allah SWT, ghulibat Ar-Rum. Romawi itu kalah. Tapi dalam beberapa tahun kemudian fi bid'is sinin ya, wa hum sayaghlibun, dan mereka akan menang. Nah, kan taruhannya kan bukan yang sekarang. Sekarang Romawi memang kalah waktu itu ya. Tapi untuk beberapa tahun ke depan ini yang ditaruhkan. Itu Abu Bakar yakin dengan ayat ini gitu kan, bahwa Romawi itu akan menang, dia taruhan, dan betul Romawi menang dan dia menang gitu ya. Jadi bangsa Arab waktu itu tidak berpihak kepada Romawi dan tidak juga berpihak kepada negara Persia. Tetapi secara ideologi belakangan ketika kaum muslimin atau ketika Rasul menjadi nabi ya, keterikatan emosional dan ideologi ya, kaum muslimin waktu itu lebih dekat gitu kan kepada Romawi. Mengapa? Karena mereka beragama Nasrani. Ya. Jadi ada kedekatan emosional dan kedekatan ideologi antara kaum muslimin dan Nasrani ketimbang Persia yang beragama Majusi. Nah, maka nanti kita akan ketemu bagaimana baginda Rasul itu ya mengirimkan surat ke berbagai raja, dan hampir semua surat Rasulullah yang dikirimkan kepada raja-raja beragama Nasrani itu diterima dengan sangat baik oleh mereka. Jadi ada hubungan yang baik antara Rasulullah SAW dan orang-orang ya, atau penguasa-penguasa Nasrani. Misalnya Habasyah, ya, penguasa Habasyah itu kan Raja An-Najasyi itu Nasrani. Ada hubungan erat antara Rasulullah, kaum muslimin dan mereka. Buktinya ya, Nabi mengirimkan 2 kali kafilah
2 kali utusan ke Habasyah, ke Ethiopia, dan diterima dengan sangat baik oleh raja tersebut. Bahkan belakangan dia masuk Islam. Demikian juga Nabi pernah ngirim surat ke Raja Mesir yang beragama Nasrani, pun diterima dengan sangat baik surat Rasulullah. Bahkan dia mengirimkan hadiah kepada Nabi berupa wanita ya, yang kita kenal dengan Maria Al-Qibtiyah, walaupun dia tidak masuk Islam. Bahkan surat baginda Rasul kepada Raja Romawi sendiri, Heraklius waktu itu, diterima dengan sangat baik oleh Heraklius, tetapi dia tidak masuk Islam. Nah, ini secara politik. Jadi bangsa Arab waktu itu jamaah, dia tidak berpihak ke siapapun ya, baik ke Romawi ataupun Persia, dia terbebas dari masalah tersebut ya. Nah, di sisi lain ya, yang berkuasa juga pada waktu itu adalah ya, peradaban Yunani dan India. Itu juga sudah ada ya. Makanya di kita abad-abad ke-6, ini kan abad 6 Masehi ya, itu corak kepercayaan masyarakat Indonesia itu coraknya adalah corak Hindu, Buddha Hindu ya, terpengaruh dengan peradaban India, Yunani di Indonesia. Mereka tidak. Kalau kita terpengaruh, maka kerajaan-kerajaan kita kan di Indonesia ada Mataram Hindu, ya, Wangsa Shailendra yang mendirikan dinasti Borobudur, ya, itu kan Hindu. Ini kalau kita masih menganut pelajaran SD dulu ya, kecuali kalau di sini ada yang berpendapat bahwa Borobudur itu bikinan Sulaiman. Wah, ini panjang lagi diskusinya ya. Nah, demikian juga dengan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, itu kan coraknya corak Hindu karena kiblatnya ke daerah ke India ya. Tapi bangsa Arab enggak. Bangsa Arab tidak terpengaruh oleh peradaban Yunani, India, Romawi ataupun Persia. Mereka berdiri sendiri ya. Nanti kita akan bahas agama-agama bangsa Arab setelah ini ya. Ya. Nah, di sisi lain ya, bangsa Arab itu ya, dia berdiri sendiri ya, dia tidak terikat dengan Romawi, Persia ataupun Yunani dan India, di mana ya, kekuasaan ini sebenarnya sedang mengalami masalah pada waktu itu ya. Romawi sendiri akhirnya rontok gitu kan, satu demi satu, di mana belakangan ya, mereka memisahkan antara agama dan kekuasaan ya, sekuler gitu kan. Kemudian Persia juga akhirnya tumbang ya, secara politik. Dia terjadi gejolak di internalnya ya, terjadi pemberontakan sehingga di masa Umar habis tuh ya kekuasaan Persia ya. Kemudian agama-agama lain juga demikian ya. Yunani ya, itu mereka terjebak pada tahayyul ya. Lalu kemudian India juga mengalami kemunduran ya, akibat merosotnya moral dan akhlak mereka pada waktu itu. Nah, bangsa Arab berdiri kokoh ya, tidak terikat dengan peradaban-peradaban tersebut. Lalu apa agama mereka ya, apa agama mereka? Menyembah berhala ya. Walaupun aslinya ya, jamakumullah ya, mereka masih ada sisa-sisa agama Ibrahim dulu. Kan keberadaan bangsa Arab Makkah Madinah itu kan begini. Dulu Makkah itu kan kosong. Oke ya, kosong. Ya, ada lalu lalang orang lah, tapi tidak ada yang menempati. Kapan Makkah itu ditempati dan banyak penduduknya? Ketika Ibrahim alaihissalam mengantarkan Ismail anaknya di Makkah, biwadin ghairi dzi zar'in, kata Allah ya, jadi Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk mengantarkan anak Ismail bayi ini tadinya di sebuah lembah wadin ya, yang tidak ada airnya, tidak ada tanaman. Nah, kita ingat cerita Nabi Ibrahim, ditaruhlah di situ bersama dengan ibunya ya, Sayyidah Hajar, yang kita kenal dengan Siti Hajar. Sayyidati Hajar atau Siti Hajar ditempatkanlah di situ. Dan kita ingat kisah bagaimana ketika bayi Ismail ini menangis kehausan, sang bunda Hajar ini ya, mencari air bolak-balik. Dia lihat di ujung sana seperti ada air, maka dia lari ke situ, ke atas bukit Safa. Ketika dia naik ke atas bukit Safa, di ujung sana dilihat ada air. Di bukit Marwah dia lari lagi bolak-balik sampai 7 kali, tidak ketemu air.
Ya, ternyata kalau kita berada di padang pasir itu ya, kalau kejauhan ada cadas, dia seperti fata morgana, seperti ada air padahal tidak ada air. Dan tak taunya, ya Allah, air itu justru ada di ujung kaki Ismail alaihissalam sendiri. Ketika dia menjejak-jejakkan kakinya dan kemudian basah, ya, kebayang oleh kita ya basah, maka digalilah oleh Siti Hajar ini ya, zam dan terkenal dengan air zam-zam. Maka sejak saat itu ya, di situ muncul mata air yang luar biasa, tidak pernah kering ya. Dan rumus hidup di negara atau di kawasan Sahara sederhana. Di mana ada mata air, maka di situ ada kehidupan. Karena ada air, maka orang-orang berbondong-bondong kemari. Dan Ismail alaihissalam welcome, dia menerima dengan baik orang-orang tersebut. Tapi dengan syarat, ini air milik kami. Anda boleh minta, menikmati, silakan. Tapi kepemilikan kepada kami, tetap Ismail. Nah, ditambah lagi ketika Ismail alaihissalam menginjak dewasa, nanti ada cerita dia mau disembelih oleh ayahnya dan seterusnya ya. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ayahandanya Ibrahim ya, untuk menaikkan pondasi Ka'bah yang konon dulu pernah didirikan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nah, jadi kawaid ya, pondasi Ka'bah itu dinaikkan oleh Ibrahim alaihissalam, mereka berdua naik dan jadilah Baitullah Asy-Syarif. Ya, yang kita kenal dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Ibrahim dan keturunannya ini ya, untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah tersebut, menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatan mereka. Maka sejak saat itu, Ka'bah Makkah ini ya, menjadi pusat peradaban pada waktu itu, di mana orang-orang berbondong-bondong datang ke tempat tersebut ya, dengan dua tujuan. Pertama untuk beribadah, apalagi seiring dengan berjalannya waktu ya, nyaris ya, semua agama samawi ya, kalau boleh disebut agama samawi walaupun sudah menyimpang ya, Yahudi, Nasrani dan agama-agama para nabi sebelumnya, itu kiblatnya ke Ka'bah. Jadi orang-orang Yahudi pun itu datang ke Ka'bah, orang-orang Nasrani pun datang ke Ka'bah, karena mereka sumbernya satu, Ibrahim alaihissalam. Nah, apalagi kemudian Ismail alaihissalam yang menempati Makkah itu. Lalu kemudian datanglah beberapa kafilah dagang dari Yaman datang ke tersebut dan menikahkan salah seorang putri mereka yang dari Yaman ini ya, dengan Ismail alaihissalam, dan berkembanglah ya, keturunan Ismail alaihissalam di tempat tersebut. Ya, turun temurun ya, nanti di antara sekian banyak keturunan Ismail itu ada yang namanya Adnan. Dari sekian banyak keturunan Adnan itu ya Allah, ada yang namanya Fihr, yang kemudian dikenal dengan Quraisy. Dari sekian banyak keturunan Quraisy itu jamaah, ada yang namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah, dan Abdullah menikah dengan Aminah, lahirlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita lihat runut keturunan silsilah baginda Rasul ini, kita akan tahu bahwa asli agama bangsa Arab yang tinggal di Mekah dan Madinah itu tauhid. Bukan agama orang India, Hindu ya, atau Zoroaster atau Majusi atau Nasrani sebagaimana dianut oleh orang-orang Romawi ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bangsa Arab itu kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, dalam Al-Quran disebutkan la yaquluna Allah. Jadi karena di antara mereka ada yang menamakan anaknya dengan Abdullah, kan ayah Nabi kan Abdullah, padahal Nabi kan belum lahir. Ini mungkin banyak yang bertanya, Ustaz ya, itu kan Rasul belum lahir, apalagi diutus, belum dapat wahyu, tapi mengapa bapak ini dinamakan Abdullah? Artinya bangsa Arab kenal dengan Allah. Abdullah itu kan artinya hamba Allah. Ya, betul, bangsa Arab itu ya tetap meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah, la yaquluna Allah. Cuman masalahnya ya, mereka menyembah berhala. Nah, ini masalahnya. Ya,
Dan ini ya, bermula dari salah seorang petinggi kabilah Bani Khuza'ah ya, yang datang ke Syam, jamaah ke Syam. Nah di situ dia melihat ya, sisa-sisa keturunan umat Nabi Nuh yang menyimpang dulu, di mana mereka menyembah berhala ya, masih tersisa di situ. Maka dia mengambil salah satu berhala yang ada di Syam tersebut, dibawa ke Mekah, ya, ditaruh di Ka'bah, dan dari situlah bermula penyembahan berhala. Ya, makanya mereka ya, ketika Nabi datang dan bertanya kepada mereka, bukankah Tuhan kalian Allah? Iya, Tuhan kami Allah. Bahkan Abu Jahal itu kalau bersumpah, wallahi, tebal banget Allahnya gitu kan, bukan wallahi, enggak, wallahi. Abu Jahal itu kalau bersumpah. Abu Lahab itu kalau bersumpah, tallahi, demi Allah. Ya, kata Rasul, kalian kan menuhankan Allah, tapi mengapa menyembah berhala? Ya, mengapa menyembah berhala? Jawaban mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Kata mereka apa? Liyuqarribuna ilaihi zulfa. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ini perantaranya. Nah, ini yang ya, mereka akui pada waktu itu ya, sehingga kalau ditanyakan apa agama bangsa Arab jelang Nabi dilahirkan, mereka menyembah berhala. Dan ini salah. Sebab kalau kita belajar ilmu tauhid ya, sebut saja yang dibagi oleh para ulama menjadi 3. Pertama ada tauhid rububiyah, meyakini Allah Maha Pencipta, ya, Maha mendesain, ya, Maha ya, mengatur, itu disebut dengan tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, meyakini Allah satu-satunya zat yang layak disembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, meyakini Allah itu punya nama-nama indah dan sifat-sifat yang mulia. Nah bangsa Arab itu cuman mengakui satu tauhid, tauhid rububiyah, meyakini Allah itu pencipta yang mengatur semesta ini, tapi Tuhannya yang disembah bukan. Mereka juga mengingkari asmaul husna, ya, tidak mengakui bahwa Allah itu Ar-Rahman, tidak mengakui Allah itu Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Ar-Rahim, enggak. Mereka tidak mengakui. Buktinya apa? Ketika tahun ke-6 Hijriah ya, baginda Rasul melaksanakan perjanjian Sulhul Hudaybiyah dengan mereka, dengan kafir Quraisy ini, dan Nabi menulis pada surat perjanjian itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka, coret, kami tidak kenal dengan Ar-Rahman dan kami juga tidak kenal dengan Ar-Rahim. Ganti dengan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi bangsa Arab itu ya, mereka mengakui Allah sebagai pencipta saja, tapi tidak mengakui sebagai zat yang layak disembah, dan juga tidak mengakui asma-asma dan sifat-sifat Allah SWT yang mulia. Selain itu ya, di antara mereka masih ada orang-orang yang masih menganut ajaran murni ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kalau paling tidak ada 5 atau 4 atau 5 orang ya, ada beberapa lain yang tidak tercatat ya. Inilah beberapa tokoh Quraisy jamaah yang masih menjaga tauhidnya dan tidak menyembah berhala. Nah, jadi mereka ini ya, tidak menyembah berhala, tidak minum minuman keras, tidak juga berjudi. Ya. Ini orang-orang yang masih menganut sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa mereka? Pertama, Waraqah bin Naufal. Sosok inilah yang sempat ketemu baginda Rasul. Ya. Jadi ketika Nabi ya, dapat wahyu dari Gua Hira, nanti kita akan ceritakan pada masanya, menggigil ketakutan. Selimuti saya, zamiluni, diselimuti oleh Khadijah, ditenangkan, dikasih air minum. Nah, setelah agak redaan dikit psikologi Rasulullah, Nabi ini dibawa oleh Khadijah ketemu dengan Waraqah ini, dan diceritakan apa yang terjadi. Apa kata Waraqah? Tiba khatiran ya bin akhi, jangan takut wahai ponakanku, kata Waraqah. Udah tua di waktu itu ya. Sungguh yang datang menemuimu di Gua Hira itu adalah An-Namus. An-Namus ini istilah yang dipakai orang-orang Ibrani ya, yang artinya Jibril.
malaikat Jibril yang dulu datang kepada Nabi Musa, dan sungguh Allah akan memilihmu menjadi nabi akhir zaman. Dan demi Allah, kata Waraqah, andai engkau suatu saat nanti diusir oleh kaummu, dia udah tahu saya akan menjadi pembela setiamu. Namun sayang, tidak berbilang bulan kemudian setelah peristiwa tersebut Waraqah bin Naufal ini meninggal dunia. Makanya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, absyir, kata Rasul, kabar gembira, Allah telah menyiapkan surga bagi Waraqah bin Naufal karena dia sudah beriman. Ini sosok pertama yang masih menganut sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim dan tidak menyembah berhala. Sosok yang kedua adalah Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh sempat ketemu baginda Rasul dan masuk Islam. Namun sayang, ketika hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ramlah binti Abu Sufyan, di Habasyah ini dia justru murtad, masuk agama Nasrani, lalu kemudian mabuk-mabukan dan kemudian meninggal dalam keadaan beragama Nasrani, murtad. Belakangan istrinya Ramlah binti Abu Sufyan ini dinikahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Ubaidillah bin Jahsh. Yang ketiga adalah Utsman bin Huwairis. Utsman bin Huwairis ini sejak lama menanti kehadiran Nabi akhir zaman. Sebab menurut pengamatan, menurut telaahnya, Nabi akhir zaman itu tidak lama lagi akan muncul. Tapi ditunggu-tunggu kok enggak muncul. Akhirnya dia berangkat ke Syam, ketemu dengan penguasa Romawi di sana dan menganut agama Nasrani. Setelah itu tidak ada lagi kabarnya, hilang, tidak ada beritanya lagi. Tidak ada riwayat yang menjelaskan. Nah, yang terakhir bisa diceritakan, ada seorang tokoh ini luar biasa, Zaid bin Amr. Namanya Zaid bin Amr. Nah, sosok ini rahimakumullah sama seperti yang lainnya, tidak menyembah berhala, tidak main judi, tidak minuman keras, dan menunggu Nabi akhir zaman itu sebentar lagi akan muncul. Tapi entah karena kurang sabar atau kemudian pengen mencari tempat yang lain, maka berjalanlah dia mencari informasi tentang Nabi akhir zaman itu ke arah utara. Mampirlah ke Madinah, lanjut ke Syam, sampai ke Damaskus, Suriah hari ini. Dia mendapatkan kabar justru Nabi akhir zaman itu udah lahir di Mekah, di kampung halamannya. Maka bergaslah dia pulang ke Mekah. Dalam perjalanan dari Syam menuju ke Mekah, dia akhirnya dirampok. Dia dirampok dan kemudian dibunuh. Sebelum ketemu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum meninggal dunia, dia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar, kata dia, ya Allah, andai saya tidak sempat ketemu dengan Nabi akhir zaman itu, jadikanlah keturunanku menjadi orang-orang yang setia dengan agama Nabi akhir zaman itu. Dan qadar Allah jamaah, Allah mengabulkan doanya. Di antara anaknya ada yang namanya Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid inilah yang berkat doa ayahnya ini masuk Islam, dan menjadi pendukung setia baginda Rasul SAW, bahkan termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya Sa'id bin Zaid bin Amr. Nah, belakangan Sa'id bin Zaid ini menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab. Nah, jadi dia adalah iparnya Umar. Dan Umar sendiri menikah dengan adiknya Zaid bin Khattab, Sa'id bin Zaid ini. Namanya, kok saya lupa Atikah binti Zaid. Jadi memang begitu Umar menikahi adiknya, dia menikahi adiknya Umar. Itu salah satu kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu, dan ini dalam Islam dibolehkan. Bahkan di tradisi bangsa Arab ada jenis pernikahan namanya jenis pernikahan syighar. Jenis pernikahan syighar itu begini: seorang ayah mempersilahkan orang lain menikahi putrinya, tapi dengan syarat
ya, dia menikahi putri orang ini, jadi tuker gitu ya. Ada itu salah satu jenis pernikahan bangsa Arab jahiliyah yang tidak boleh ya dalam Islam. Kalau ini masih dibolehkan dalam Islam. Jadi Umar ini sah ya, karena memang tidak ada hukum yang melarang untuk itu ya. Nah, ini keempat orang inilah diantaranya, walaupun ada beberapa sosok yang lainnya yang tidak tercatat sejarah ya, dan selain ya menyembah berhala ya, di sekitar di Jazirah Arab juga ada juga yang beragama Yahudi jamaah, dan itu banyak bermukim di Madinah Al-Munawwarah yang beragama Yahudi, dan ada juga yang beragama Nasrani seperti sampaikan tadi ya, tapi di Jazirah Arab tidak banyak yang beragama Nasrani. Mereka berkumpul di wilayah Syam atau Habasyah ataupun Yaman. Sementara Makkah Madinah ada tapi tidak banyak ya. Yahudi sendiri ngumpul di Madinah. Ada 3 kabilah Yahudi besar, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan Yahudi Bani Quraizah. Makanya kelak ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah ya, beliau segera berurusan dengan orang-orang Yahudi ini, sehingga Nabi ya mengikat mereka dalam perjanjian yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Namun ya satu demi satu Yahudi ini berkhianat. Yahudi Bani Qainuqa berkhianat. Setelah perang Badar ya, setelah perang Uhud Yahudi Bani Nadir berkhianat. Setelah perang Khandaq Yahudi Bani Quraizah berkhianat. Jadi akhirnya mereka diusir oleh baginda Rasul SAW, dan sebagian melarikan diri ke Khaybar. Nanti ada perang Khaybar. Jadi ini kisah orang-orang Yahudi di masa Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari penjelasan ini alhamdulillah kita bisa simpulkan sebagai tambahan ya, karena jelang waktu Isya, bahwa bangsa Arab ya itu adalah bangsa yang murni. Mereka tidak terpengaruh dengan Romawi. Jadi Nabi itu ketika beliau berdakwah, beliau tidak mendapatkan tentangan dari orang Romawi karena nggak ada kepentingan. Ya, tidak ada, justru Nabi mendapatkan tentangan dari keluarganya sendiri di Makkah Al-Mukarramah ya. Juga dengan orang-orang Persia, bersih. Dan bangsa Arab juga secara akidah, secara agama juga bersih. Dia tidak terikat dengan agama-agama luar. Mereka murni agama tauhid, hanya menyembah berhala saja. Nah, ini yang membuat Nabi Muhammad SAW ya sedikit mendapatkan kemudahan dalam berdakwah, sehingga dalam kurun waktu, apalagi ketika beliau sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya, beliau bisa dalam kurun hanya 23 tahun alhamdulillah beliau bisa ya menjadikan kawasan Mekah dan Madinah itu ya sebagai kawasan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah masuk waktu Isya, jazakumullah. Kita cukupkan kajian Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Pada pertemuan depan insyaallah kita mulai masuk pembahasan Maulidun Nabi, ya, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita bahas masa kecilnya, kemudian masa remajanya, lalu kemudian menikah dengan Khadijah dan seterusnya insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah jaza. Kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah. Bagi yang sudah batal silakan berwudu. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.